Satu Jajam. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Vio dan aku Lulu. Dan hari ini kita bakalan ngapain nih? Kita akan melanjutkan Kingdom. Jadi Kingdom episode keempat. Jadi episode keempat ini dimulai dengan penampilan berikutnya, yaitu Vivis. Oh, oke. Untuk 3 member lainnya udah di minggu lalu ya. Betul, ini lanjutin minggu tiga member lagi gitu Betul. ya. Betul sekali. Oke. Nah, di pertandingan kedua ini mereka memilih lagu Unnatural. Nah, karena lagu tersebut tuh yang digunakan WJSN untuk mengubah citra mereka menjadi wanita dewasa dan memikat seperti itu. Sehingga hal tersebut juga sesuai dengan niat dari member Vivisnya ini yang bisa menunjukkan diri mereka. Kayak gitu. Wow. Nah, di sini mereka menggunakan konsep Meksiko kayak Latin gitu ya. Kayak Latin gitu ya, Meksiko. Meksikan Latina gitu betul. ya. Dengan warna-warna yang berani dan dinamis. Jadi memang warnanya merah hitam gitu, berani gitu. Nah, pada saat rekaman, Enha tuh sedikit kesulitan dikarenakan lirik yang dinyanyikan sangat cepat. Jadi ada bagian yang really yang kan cepat banget tuh, dia agak berbelit di situ seperti itu. Lalu Enha juga karena apa ya, kayak susah, dia jadi meminta tolong bantuan Ji untuk mengajari dia yang benar tuh gimana tuh cara tips dan triknya seperti itu. Nah, Enha juga berusaha dan latihan dengan keras untuk tarian yang akan dibawakan. Jadi dia ini memiliki bagian killing part gitu. Kayak jadi ada back dancer cowok nih, diangkat ini ya Enha, terus kakinya kayak mesti gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, kan ya agak susah ya, jadi dia agak mengalami sedikit kesusahan gitu dalam melakukan killing partnya seperti itu. Nah, setelah penampilannya Enha sedikit merasa sedih nih dikarenakan dia sedikit melakukan kesalahan pas bagian killing part. Harusnya kan kakinya kayak naik, nah dia agak kurang naik gitu kayak jadi gitu. nanggung ya. Miss sedikit aja, tapi masih bagus sih menurut aku sih sebenarnya. Nah, berikutnya itu ada Kep1er. Nah, Kep1er itu mereka itu di awal itu cukup bingung nih karena mereka kan harus bawa lagunya Brave Girl. Sedangkan lagu-lagunya Brave Girls itu tuh cukup dewasa, yang nggak sesuai sama kepribadian yang dipunyain dari Kep1er sendiri nih. Nah, akhirnya mereka itu memilih lagu Pool Party yang dikombinasikan dengan lagu Rolling. Gitu kan. Nah, mereka itu pengen nunjukin keahlian mereka dalam nge-rap nih. Nah, kemudian itu Hikaru dan Dayon itu melakukan bagian rap tersebut. Tapi di lagu aslinya Brave Girls itu sebenarnya rapnya itu dibawakan bukan dari member Brave Girls, sedangkan dibawakan oleh Ichan dari grup DKB gitu. Nah, setelah penampilan beberapa member itu menangis sedih nih karena Dayon itu sempat kehilangan keseimbangan pas di panggung. Jadi dia sempat agak kepleset gitulah, kakinya sempat kena penonton dikit ya katanya. Nah, kemudian selain itu Eugene itu juga kecewa karena dia nggak bisa nampilin koreografinya secara sempurna karena katanya itu ada sabun yang menempel di sepatunya gitu. Jadi member-member Kep1er tuh mereka cukup merasa sedih karena mereka nggak bisa nunjukin secara maksimal lah penampilan dari Kep1er ini. Yang pas ada adegan betul ini. Yang diangkat itu tuh gelembung-gelembung gitu sama shooting sama siapa ya satunya, lupa deh itu. Nah, itu tuh katanya sabunnya tuh nempel di sepatunya jadi licin. Oke, berikutnya yang ketiga Hyolyn. Jadi di pertandingan kedua ini Hyolyn memilih lagu So What. Nah, dia tuh menggunakan konsep Catwoman karena saat pertandingan pertama kan sangat colorful nih. Makanya di pertandingan kedua ini dia ingin sebaliknya, yaitu all black. Wow, biar seimbang gitu loh, colorful terus all black gitu. Nah, karena serba hitam, dia ini berpikir untuk jadi serba hitam nih. Dia berpikir untuk menutupi dirinya dan tidak menunjukkan kulitnya. Jadi karena dia kayak gitu, itu mengingatkan dia pada Catwoman. Makanya diambillah konsep Catwoman ini. Gitu. Nah, karena nama Inggris dari grup Idalisonyo. Sorry ya kalau salah penyebut. Idalisonyo tuh ada Luna. Jadi nama Inggrisnya kan Luna. Nah, Luna dan logo Luna itu adalah bulan gitu. Jadi kayak logo Luna tuh juga bulan. Jadi Hyolyn ini ingin menggunakan bulan untuk propertinya. Seperti itu. Kalau misalnya mikir bulan, dia tuh memikirkan bulan lingkaran gitu, bulan lingkaran. Nah, jadi Hyolyn ini merasa ide bagus untuk menambahkan simpai-simpainya seperti hula hoop yang lingkaran untuk pertunjukannya gitu. Kan jadi kayak bulan gitu kan, lingkaran kayak nah gitu. itu tuh dibawain dari awal ya Ci ya. Dan ini tuh sebenarnya pertama kali Hyolyn ngelakuin ini gitu loh. Maksudnya make simpai ini dia baru pertama kali gitu. Dan wow, kayak
nggak terlihat pertama kali gitu ya. Wow. Nah, lalu member Luna ini juga merasa terharu nih Vio, karena ada bulan yang melambangkan Luna dalam penampilan Hyolyn. Jadi kayak wow, Hyolyn tuh make kita, maksudnya melambangkan bulan, dia tuh masukin kita di Iya, ada unsur-unsur Luna di penampilan Hyolyn gitu lah aku ya. jadi Luna tuh kayak pasti terharu juga sih, kayak Hyolyn kayak Hyolyn. Gitu Kayak lah pokoknya. nggak bisa dijelasin ya, Hyolyn gitu, ngerti The kan? legend gitu ya. Queen of Summer gitu kan, si Star gitu kan. Nah, berikutnya yaitu adalah hasil pertandingan kedua nih. Nah, kan di sini kan yang seperti yang kita bilang sebelumnya, penilaian itu ada 3. Yang pertama ada juri lokal, juri global, dan ada penilaian si member Queendom, peserta Queendom 2 ini. Nah, di sini WJSN itu memilih Hyolyn yang di atas mereka dan Luna yang ada di bawah mereka. Kemudian untuk si Luna, mereka tidak memilih siapapun untuk di atas mereka, tapi mereka memilih Kep1er yang berada di bawah mereka. Kemudian untuk Kep1er, mereka tidak memilih siapapun di atas mereka, mereka memilih WJSN yang berada di bawah mereka. Untuk Brave Girls sendiri, mereka juga sama, tidak memilih siapapun di atas mereka, tapi mereka memilih WJSN di bawah mereka. Dan untuk Hyolyn dan Vivis, mereka juga sama, mereka tidak memilih siapapun di atas mereka, tapi sama-sama memilih Brave Girls yang ada di bawah mereka. Gitu. Nah, berikutnya itu adalah hasil suara juri global nih. Nah, di sini ya seperti yang ditebak, ayo siapa juara satunya? Sudah pernah tahu nih. Nah, yang pertama itu ya sudah jelas, yaitu Hyolyn. Yang kedua ada Luna, yang ketiga WJSN, yang keempat ada Vivis, yang kelima Kep1er, dan yang keenam itu ada Brave Girls. Nah, setelah dijumlahkan nih dengan penilaian peserta Queendom, hasil juri global, juri lokasi itu tuh sama ternyata, yang seperti yang tadi aku udah bacain tuh Ci. Yang pertama ada Hyolyn, Luna, betul. Ranking finalnya ya. Iya, ranking finalnya itu sama gitu, dipimpin oleh Hyolyn, dan di penampilan yang terakhir posisi terakhir, ranking terakhir itu ada di Brave Girls. Saya gitu lah. juga tadi. Ya, saya juga bingung, saya mau ngomong apa tadi. Nah, posisi terakhir itu ada Brave Girls. Nah, di episode berikutnya mereka itu bakalan katanya membentuk unit vokalis nih. Tapi mereka cuma ngomong vokalis sih, nggak ada bilang unit apa-apa lagi gitu. Nah, tapi detailnya sendiri itu belum dikasih tahu ke kita. Kemudian juga ada bintang tamu nih, spesial di minggu depan. Yang pertama adalah Cika. Zoom in, zoom out. Gestinya nggak sekalian di bawah ini. Biar sama Hyolyn kan? Biar sama Hyolyn kan? Nah, kemudian juga akan ada Honey J dari Holly Bank dan Monica dari Portman. Ini kayak udah dibawain bintang-bintangnya ya. Tapi ya, harusnya kita penonton Kingdom udah tahu spoiler dikit kan. Kan preview episode berikutnya kan coba diumumin unit vokalis, tapi ada bintang tamunya dari Street Woman Factor yang dimana mereka dancer. Nggak mungkin nggak ada unit dance. Harusnya ya, secara logika juga kan. Dan harusnya ada unit rap juga dong, kayak Kingdom kemarin. Kingdom kan ada 3 unit tuh. Harusnya ini juga ada. Harusnya. Mungkin udah sampai di sini dulu ya untuk review kita, untuk pembahasan kita dari Queendom 2, dan kita bakalan terus lanjutin sampai Queendom 2 ini kelar ya. Sampai final. Betul. Jadi jangan lupa buat subscribe channel Jajang, like dan share video ini kalau kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasinya. see you.